Tuhan tak akan pernah membiarkan dirimu terluka. Dia hanya ingin kamu belajar dari segala masalah. Percayalah padanya. Jadi, maukah Anda menghadapi apapun segala masalahmu dengan hati yang tenang? Saya mengambil ilustrasi seperti makanan dan masalah itu seperti bumbunya. Kalau kita ingin merasakan suatu masakan dengan berbagai macam bumbu, kita akan merasakan bervariasi segala rasa makanan itu. Tetapi jika bumbu ataupun segala penyedap rasa itu tidak dipakai, maka makanan itu akan merasa seperti hambar. Sama seperti hidup kita. Kalau kita tidak dilingkupi dengan segala masalah, kita tidak akan menerima suatu tantangan dalam hidup kita ini. Itu mengapa masalah diizinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Tema khotbah saya ini hari yaitu tentang kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Senantiasa kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kiranya Tuhan jamalah hatiku ya Bapa saat ini. Engkau yang memberikanku kekuatan, Engkau yang selalu membuka jalan pikiranku apa yang bisa ku sampaikan kepada mereka yang membutuhkan segala kebenaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan buat mereka yang selalu mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semakin diberkati, mereka semakin dikuatkan oleh segala iman mereka melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi hari ini kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Saya akan membacakan di dalam ayat yang 1 Korintus 15 ayat 51. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Mungkin Anda pernah memanjatkan doa seperti ini. Tuhan, ubah hatiku, ubah hidupku, pakai hidupku ya Tuhan. Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Menurut Anda, bagaimanakah Tuhan mengubah hidup Anda? Banyak orang Kristen mengira bahwa ketika mereka terbangun di pagi hari, Tuhan akan secara tiba-tiba akan membuat diri mereka menjadi sabar, baik hati, lemah lembut, dan penuh penguasaan diri. Sementara ada juga orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan memakai masalah untuk mengubah hidup mereka. Ayat 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan adalah cara Tuhan mengubah hati dan hidup Anda. Saya mengatakan bahwa selama hidup di dunia,
Anda dan saya pasti akan menghadapi masalah. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, masalah adalah bagian dari hidup Anda selama Anda di dunia ini. Bukan Tuhan yang menyebabkan masalah di dalam hidup Anda. Masalah muncul karena ada yang menyebabkannya, dan terkadang orang di sekitar Anda yang menyebabkannya. Jadi, yang menjadi masalah bukanlah masalah tersebut. Karena masalah-masalah itu akan selalu ada. Yang menjadi masalah adalah respon Anda dan saya terhadap masalah. Pada saat Anda membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarkanlah benih kebenaran itu tertanam dan bertumbuh di dalam hati Anda. Berpeganglah pada hal tersebut, sehingga saat masalah datang, respon Anda terhadap masalah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Itulah cara Tuhan mengubah hati dan hidup Anda. Jadi, bukan Tuhan yang mengubah kapan masalah akan datang dan pergi dalam hidup Anda. Tuhan mengubah hidup Anda dan saya. Melalui kebenarannya, Dia mengubah cara Anda memandang dan merespon masalah. Membuat Anda lebih besar dari masalah yang Anda hadapi. Orang yang lari dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama karena Tuhan menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Masalah akan menjadi lebih besar jika kita melepas tanggung jawab. Tuhan tak akan pernah membiarkan dirimu terluka. Dia hanya ingin kamu belajar dari segala masalah. Percayalah padanya. Jadi, maukah Anda menghadapi apapun segala masalahmu dengan hati yang tenang? Saya mengambil ilustrasi seperti makanan dan masalah itu seperti bumbunya. Kalau kita ingin merasakan suatu masakan dengan berbagai macam bumbu, kita akan merasakan bervariasi segala rasa makanan itu. Tetapi jika bumbu ataupun segala penyedap rasa itu tidak dipakai, maka makanan itu akan merasa seperti hambar. Sama seperti hidup kita. Kalau kita tidak dilingkupi dengan segala masalah, kita tidak akan menerima suatu tantangan dalam hidup kita ini. Itu mengapa masalah diizinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jadi, masalah apapun, biarlah serahkan segala masalahmu kepada Tuhan, bawa dalam doa. Maka jika Tuhan berkenan, Ia akan memberikan hikmat kepada kita untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, saya akan lanjutkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Demikianlah firman Tuhan. Dalam sekejap mata, pada waktu itu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Alkitab dengan jelas menyatakan kalau kebangkitan badan merupakan suatu kenyataan. Hidup ini hanyalah sementara. Kematian memang akhir bagi tubuh alamiah seseorang, tapi bukan akhir bagi keberadaannya. Beberapa pihak salah memahami kalau cuma ada satu peristiwa kebangkitan di akhir zaman. Kebangkitan badan yang pertama kali adalah kebangkitan badan Yesus Kristus. Tapi Alkitab justru mengajarkan ada beberapa peristiwa kebangkitan. Sebagian akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal di surga, sementara sisanya akan dihukum kekal di neraka. Kebangkitan Kristus menjadi buah sulung yang memberi kepastian bagi setiap orang percaya kalau mereka kelak akan dibangkitkan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi iman Kristen kalau semua orang yang telah meninggal akan dibangkitkan untuk dihakimi oleh Yesus Kristus. Ini terdapat di dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Dibangkitkan untuk hidup kekal disebut kebangkitan pertama. Anda bisa buka dalam Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Sementara dibangkitkan untuk dihakimi dan dihukum disebut kematian yang kedua. Ini terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 6,
13-15. Jadi kesimpulannya, masihkah Anda ragu menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Dengan apa yang baru saya jelaskan, Anda sudah tahu pasti bagaimana kehidupan kekal itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Baik, saya akan membaca ayat yang berikutnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 53. Demikianlah firman Tuhan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Banyak orang menyatakan bahwa hal pertama yang mereka ingin lakukan ketika sampai di surga adalah segera bertemu dengan semua teman dan orang-orang yang mereka kasihi yang telah mendahului mereka di surga. Saya rasa tidaklah demikian. Ya, saya percaya bahwa kita dapat bertemu, mengenali, dan melewatkan waktu bersama dengan teman-teman dan anggota-anggota keluarga kita di surga. Dalam kekekalan ada banyak waktu untuk itu. Namun, saya rasa itu tidak akan menjadi fokus utama kita saat berada di surga. Saya percaya kita akan lebih tertarik menyembah Tuhan dan menikmati keajaiban surga daripada sibuk berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasih itu bagian yang mulia dari surga. Namun, surga pasti lebih mengenai Allah dan bukan mengenai apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Betapa senangnya berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasih, termasuk bisa selama-lamanya menyembah Allah bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi, jika Anda ingin merasakan keajaiban surga, mulai saat ini tinggalkan cara hidup lamamu dan fokus dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya akan lanjut membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Orang yang mempercayai Yesus Kristus tidak perlu menakuti kematian. Dan kita dapat bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Jadi, masih takutkah kita sebagai orang Kristen terhadap maut? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus di kayu salib. Baik, saya akan lanjut lagi membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sudahkah kita menjalankan hukum Taurat sesuai isi Alkitab? Dan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Saya akan lanjut di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ucapan syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ia telah memberikan kita kemenangan untuk mengalahkan maut dari kehidupan kita sebagai manusia. Inilah rasa syukur kita yang tidak terkira hidup sebagai orang Kristen yang telah dimenangkan atas segala penembusan dosa dan maut. Baik, saya akan melanjut membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus memberi tahu kepada jemaat di Korintus
bahwa kebangkitan Kristus hendaknya meyakinkan setiap orang tentang pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Persoalan terberat yang dihadapi oleh manusia ialah kematian. Tak satu pun manusia yang bisa melawan hal tersebut. Namun demikian, kebangkitan Kristus menegaskan bahwa kematian pun sesungguhnya telah ditaklukkan. Persoalan terbesar dalam hidup manusia bisa ditaklukkan oleh Kristus. Kebangkitan Kristus jelas memberi kemenangan kepada setiap kita yang percaya dalam segala hal. Karena sesungguhnya tidak ada lagi kekalahan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Dia sudah menanggung semua kekalahan itu dengan mengalahkannya melalui kematiannya di kayu salib dan bangkit dalam kemenangan. Kebangkitan memberi kita kepastian keselamatan. Paulus melihat makna kebangkitan Kristus sebagai sumber pengharapan yang menguatkan keyakinan bahwa mereka yang telah mati di dalam Kristus Yesus pasti dibangkitkan dan memperoleh kepastian keselamatan. Dalam 1 Korintus 15:17-18 menjelaskan bahwa apabila Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita, sebab kita masih hidup dalam dosa yang berarti menuju kepada kebinasaan. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus bagi keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tetapi Dia juga bangkit dari kematian itu. Sebab jika Ia tidak bangkit, maka tidak ada kemenangan dan kepastian keselamatan orang percaya. Yesus mengalahkan maut dan semua masalah manusia ketika Dia juga bangkit dari kematian. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Maut adalah musuh manusia yang terbesar. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, dan kepandaian otak manusia. Ketiga hal itu biasanya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup mereka. Namun, ketika maut datang, kekayaan manusia tidak dapat menyuapnya. Kekuatan fisik tidak dapat mengalahkannya, dan kepandaian otak tidak dapat menaklukkannya. Sungguh, maut merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Tetapi Yesus sudah mengalahkannya di atas salib dan bangkit dari kematian, sehingga memberi kita kemenangan bahkan atas maut. Tuhan sudah mengalahkan maut. Apakah itu berarti bahwa setiap orang beriman tidak akan mengalami kematian lagi? Umat Tuhan pada suatu saat tetap akan mengalami kematian. Namun, konsep tentang kematian itu sudah berubah. Maut tidak lagi sebagai hal yang menakutkan, namun sebagai pintu gerbang menuju kemuliaan kekal. Dari maut saja kita sudah mengalami kemenangan, maka tidak ada hal lagi yang dapat mengalahkan kita. Baik itu masalah lalu, ketakutan, dan lain sebagainya. Semua pergumulan setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah dikalahkannya olehnya sehingga kita menjadi menang. Apakah umat bisa hidup bebas dari segala tantangan dan kesulitan? Tidak. Justru melalui tantangan dan kesulitan yang dialami akan terbuktilah kemenangan yang dari Tuhan bagi umatnya. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, menang atas apa? Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk lari dari kesulitan. Jikalau hal itu dikehendaki Tuhan, minta hikmat dan kekuatan daripadanya untuk menaklukkan segala kesulitan. Kebangkitan Kristus mendorong kita giat melayani. Seorang pemain bola, setelah ia melesatkan gol ke gawang lawan, dia akan berlari penuh semangat merayakan kemenangannya itu. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan saat mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Mereka dengan semangat yang berapi-api melayani Tuhan. Mereka menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan risiko yang dianiaya, dihina,
diejek, dan mereka juga tidak pernah mengharapkan pujian, penghargaan, ataupun bayaran dari manusia. Semangat mereka ini dilandaskan pada satu keyakinan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Sikap dan pemahaman inilah yang Paulus tuntut ada di dalam kehidupan jemaat Korintus. Bagi Paulus, pemberitaan bahwa Yesus sudah bangkit dengan demikian orang percaya juga akan bangkit. Jauh lebih penting daripada memperdebatkan siapa yang memiliki karunia apa atau siapa yang masuk kelompok mana. Karena orang percaya yang imannya tetap teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan percaya bahwa mereka hidup dalam melayani Tuhan yang hidup. Pelayanan jadi bermakna karena mereka layani hidup dan berkuasa. Mereka percaya bahwa karena Yesus hidup, maka dia menyertai dengan kemampuan dan kuasanya. Dan karena dia hidup, dia menjanjikan dan pastikan bahwa setiap pelayanannya menerima upah saat dia kembali. Jadi kita sebagai orang Kristen, apakah masih ragu dengan apa yang telah jelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan tentang maut yang akan dikalahkan oleh Tuhan? Ini sudah pasti dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, mari kita tinggalkan segala kehidupan lama kita dan masuk dalam hadiran Tuhan. Pelajari segala kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati. Lepaskan hal-hal duniamu. Fokus terhadap apapun pekerjaan Tuhan. Bukan berarti saya mengajak saudara untuk meninggalkan segala rutinitas saudara di dunia, tetapi utamakanlah Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak pergumulan saat saya menjabarkan segala kebenaran firman Tuhan ini, di mana masalah-masalah itu terus datang silih berganti, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan saya. Tapi saya yakin dan percaya ini adalah proses di mana saya ingin mendekatkan diri terhadap Tuhan. Perlu saya alami ini untuk mengajarkan diri saya dalam menghadapi masalah apapun itu, baik kecil ataupun masalah besar. Biarlah dengan kuasa karunia Tuhan saya dapat menyelesaikan itu semua. Mari saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku buat apa yang kami dengarkan hari ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan selalu hinggap di dalam hati kami dan terjadi semuanya atas kehendak-Mu, bukan dengan pemikiran dan kehendak kami. Bapa, biarlah kiranya semakin hari kami semakin dekat di dalam Engkau dan kami semakin dipenuhi dengan kuasa kebenaran firman-Mu selalu. Berkati juga Tuhan buat para pendengar. Biarlah hati mereka selalu tergerak dan terjamah oleh segala kebenaran firman-Mu. Mereka mengerti tentang apa kemenangan di dalam Engkau dan tidak meragukan lagi kepastian hidup di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa kami yang dalam surga. Terima kasih Yesus. Biarlah kami serahkan apapun segala pergumulan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima berkat dan sukacita daripada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup di dalam yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akhiri segala apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah tetap kita selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan iman kita semakin bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara. Haleluya. Amin.